Duduk Bapak Ibu, Shalom. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk ada bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Saya percaya setiap kita yang datang hari ini menginginkan Tuhan untuk terus memberkati kita, amin. Bukan hanya memberkati, tapi Tuhan betul-betul menuntun kita. Hari ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan, yaitu layak dipercaya. Bapak Ibu rindu kalau kita dipercaya? Amin. Kalau berbicara tentang layak dipercaya, maka itu menjadi hak domainnya Tuhan, bukan haknya kita sebagai manusia. Tetapi kalau kita bicara tentang surga, kita harus injak bumi Bapak Ibu. Artinya apa? Firman Tuhan mengatakan kita untuk terus setia, untuk terus layak dipercaya. Tetapi apakah kelakuan kita, tingkah laku kita sudah bisa dipercaya? Belajar Alkitab ada 3 unsur Bapak Ibu. Pertama, unsur yang harus kita mengerti adalah unsur praktikal. Artinya apa? Kita tidak usah belajar teologi, namun kita mengerti ketika kita membaca firman Tuhan. Contoh nih, lebih baik tinggal di sudut suatu rumah daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar. Itu kita mengerti. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Itu kita mengerti Bapak Ibu tanpa perlu harus sekolah teologi. Yang kedua, unsur ketika kita belajar Alkitab, yaitu kita harus mempunyai experiential spiritual. Artinya apa? Ada perjalanan bersama dengan Tuhan. Contoh, ketika Tuhan berbicara sama Abraham, Abraham engkau lihat, saya akan menjadikan keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di lautan. Baru saja dia berbicara sama Abraham. Abraham sudah terjebak. Dia masuk ke dalam rumah, ketemu dengan istrinya. Istrinya bilang gini, sayang, saya udah tua, gak mungkin lagi mempunyai keturunan. Nih, ambil budakku. Apakah Abraham menolak? Padahal dia baru menerima pesan Tuhan. Akan kujadikan keturunanmu begitu banyak. Tapi Abraham bilang apa? Apa dia tolak Hagar? Enggak kan? Dia bilang, ayo. Bapak Ibu hati-hati. Makanya kenapa Alkitab secara gamblang menuliskan pengalaman-pengalaman itu. Artinya apa? Siapapun hamba Tuhan pada hari ini yang biarpun dia begitu dekat dengan Tuhan, tidak ada yang kuat Bapak Ibu. Dia bisa jatuh. Makanya ketika Tuhan menepati janjinya dan memberikan Ishak, Tuhan suruh dia korbankan Ishak di tanah Moria. Abram tahu dia udah melakukan kesalahan yang pertama. Dia tidak berani lagi memberitahu istrinya. Amin Bapak Ibu. Kalau dia bilang sama si Sarah, saya yakin Sarah gak akan izinkan. Enak saja kamu, ini anak yang kita tunggu bertahun-tahun, kok lu mau persembahkan? Pasti gagal rencana Tuhan kedua kali. Makanya Abraham tidak memberitahu Sarah dan dia bawa Ishak pergi. Nah itu perjalanan bersama dengan Tuhan. Makanya sampai hari ini kesalahan daripada Abraham ini kita hadapi sampai saat ini. Ya, dan yang ketiga unsur kita belajar Alkitab yaitu mengandung filosofi teologis. Ini tidak bisa dipelajarin tanpa sekolah teologi. Bagaimana kita bicara tentang Tuhan? Pada mulanya adalah firman dan firman itu tinggal bersama manusia. Tuhan naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Roh Kudus masuk dulu atau percaya dulu, itu susah Bapak Ibu. Tetapi apa? Ketika kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, 3 unsur itu tidak boleh terlepas. Kalau Bapak Ibu hari ini datang, logikanya terlalu tinggi, maka kalau mendengar mujizat Bapak Ibu gak akan percaya. Kalau datang dengan rohani yang terlalu tinggi, maka gampang menghakimi orang. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita memulai firman Tuhan kita pada hari ini, kita renungkan. Ketiga unsur ini tidak boleh satu pun ditinggal Bapak Ibu.
Artinya ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita mendengar setiap firman yang disampaikan, kita harus memakai tiga-tiganya. Jadi tidak ujuk-ujuk, wah langsung diterima setiap firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, hari ini kita berbicara tentang pribadi yang layak dipercaya. Bapak Ibu hari ini hadir di tempat ini, saya yakin Bapak Ibu adalah orang pribadi-pribadi yang layak dipercaya. Di gereja yang dipercaya Tuhan, digembalakan oleh gembala yang layak dipercaya oleh Tuhan. Dan menerima kebenaran firman Tuhan oleh pengkhotbah yang dipercaya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bukan karena saya yang berkhotbah hari ini, tapi itu betul Bapak Ibu. Kita harus mensikapi itu secara benar sehingga apa? Setiap firman yang kita dengar itu bisa bertumbuh, berbuah dan berbuah manis. Ya, amin ya. Kita akan tarik benang merahnya nanti dengan firman yang kita bahas. Mari kita buka Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sudah dapat Bapak Ibu? Ini Tuhan berbicara tentang talenta. Perumpamaan tentang talenta. Ya, kita baca dulu ayat ke-14-nya. 3, 2, 1. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Bapak Ibu, banyak hamba Tuhan salah menafsirkan ayat ini. Sehingga mereka mengira kalau membungakan uang itu diperbolehkan. Makanya hati-hati. Yesus tidak pernah mengajar hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal dunia yang seperti kita pikirkan. Apa yang dia ucapkan itu selalu mempunyai nilai kekekalan. Tapi kita sering salah. Makanya perumpamaan tentang talenta ini orang kirain, wah boleh membungakan uang Bapak Ibu. Itu salah ya, tidak boleh. Ya, di sini dikatakan seumpama kerajaan surga. Seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya. Ini berbicara tentang orang Kristen Bapak Ibu. Orang Kristen yang sejati ataupun orang Kristen KTP. Hari ini firman Tuhan luar biasa. Kita akan belajar. Kalau tadi kan sudah dipuji ya, layak dipercaya. Kita akan belajar apakah sungguh-sungguh kita sudah layak dipercaya. Yuk kita baca ayat yang ke-15-nya. 3, 2, 1. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ada yang beda enggak Bapak Ibu? Coba siapa yang bilang beda angkat tangannya. Ibu ya 1, ada yang bilang beda? Wah luar biasa ini Bapak Gembala, berarti ini jemaahnya semua sekolah teologi semua. Benar Bapak Ibu. Sebetulnya kalau dilihat dari ini ada yang dapat 5. Ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Yakin ya gak ada yang beda? Yakin? 5, 2, 1 loh Bu. Wah luar biasa. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus, saya senang sekali ya. Berarti di sini gak ada yang salah. Kenapa saya bilang? Bapak Ibu tidak fokus kepada yang receh-receh itu. Karena apa? Ketiganya sama-sama layak dipercaya. Betul gak? Masalah dia dapat 5, masalah dia dapat 2, masalah dia dapat 1 itu pinggir. Kadang kita sebagai anak-anak Tuhan tidak menjadi contoh. Karena apa? Kita lebih melihat yang receh-recehnya. Ah, kok dia dapat 5, saya cuma dapat 2. Apalagi saya cuma 1. Berarti Tuhan gak sayang saya dong. Tuhan gak pakai saya. Tapi enggak, itu salah, gagal fokus. Yang betul adalah mereka tiga-tiganya dipercaya Tuhan. Nah, yang menjadi masalahnya, yuk kita baca ayat selanjutnya. Ayat ke-16, 3, 2, 1. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 talenta. 17,
Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. 3 ayat ini ada yang berbeda enggak? Apa yang berbeda? Nah, itu juga gagal fokus. Artinya apa? Ketiga-tiganya mereka juga melakukan. Perbedaan antara 5, 2, dan 1, yang 5 dan 2 itu tidak menunda-nunda. Dikatakan di dalam sini firman Tuhan, segera mereka pergi. Yang 5 mendapat 5, yang 2 dapat 2. Yang 1 dia bukan tidak bekerja Bapak Ibu. Dia juga menggali lubang. Menggali itu juga bekerja. Masalahnya apa? Dia tidak terus melakukan. Sama juga dengan orang-orang Kristen KTP yang datang ke gereja. Ini contoh yang diumpamakan Tuhan Yesus dengan jelas. Orang-orang datang ke gereja, mereka cuma melakukan rutinitas. Tidak dengan hatinya. Datang juga ikut. Ada perayaan, ada apa dia datang Bapak Ibu. Ada orang yang cuma Natal datang gereja. Betul? Nah, orang-orang seperti itulah yang cuma dapat 1 talenta saja tidak dipergunakan. Padahal Tuhan bilang apa? Kalau kamu dapat 5 talenta, pasti dapatnya double. Bapak Ibu, di dalam perumpamaan ini, talenta itu berbicara tentang uang. Memang kalau di kitab Wahyu itu berbicara tentang ukuran. Tapi untuk Matius ini berbicara tentang uang. Biarpun 1 talenta itu sudah sangat banyak. Tahu kan kalau di Alkitab bicara, kita bekerja seharian cuma dapat 1 dinar. 1 talenta ini 6.000 dinar Bapak Ibu. Berarti sangat besar. Walaupun cuma 1 talenta. Hari ini kita pribadi, lepas pribadi kita tanya, apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita? Dan kita gak boleh salah menafsirkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Makanya kalau baca perumpamaan itu kita harus sangat-sangat teliti. Banyak orang datang, dia merasa, saya minder lah. Saya nggak bisa jadi singer, apalagi jadi WL. Bapak Ibu saya mau katakan, apapun yang Tuhan kasih kepada kita, sekecil apapun itu, Tuhan mampukan kita untuk mendapatkan laba. Laba itu bukannya harus uang, bukan Bapak Ibu. Iman Bapak Ibu bertumbuh saja itu sudah laba. Melihat orang susah, tetangga kita susah, kita diam aja. Melihat orang, keluarga orang hampir cerai, kita pun diam saja. Kita tidak memakai kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak orang menutup matanya, udahlah bukan urusan saya, yang penting keluarga saya baik-baik saja. Bapak Ibu ini sangat-sangat berbahaya. Makanya kalau kita mau menjadi pribadi yang layak dipercaya, kita harus terus-terusan bersekutu dengan Tuhan. Tuhan apakah tanda bagi saya yang bisa saya pakai? Saya selalu minta tanda Bapak Ibu. Iya, saya orang bebal. Saya kalau nggak dapat tanda, saya nggak akan mau. Saya kalau mau kemana-mana itu saya tanya dulu, betul nggak Bapak? Kasih saya tanda. Karena apa? Setiap kita sudah diberi loh Roh Kudus. Ya, ketika kita percaya, kita dibaptis, kita menerima Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Jadi pakai itu dengan luar biasa untuk menjadi berkat. Yuk kita baca ayat selanjutnya. Kita baca ayat 19, 3, 2, 1. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. 20,
hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21. Dua puluh dua. Dua puluh tiga. Amin. 2 orang yang dibeli talenta dengan tidak sama. 1, 5, 1, 2. Tetapi mereka melakukannya dengan giat. Mereka tidak pandang. Saya kasih contoh ya. Kalau Billy Graham dia bisa menginjil dengan ribuan orang. Mungkin kita gak bisa begitu Bapak Ibu. Tapi kita bisa coba dari yang kecil. Tetapi apa? Terus dan terus kita lakukan. Makanya yang 5 talenta itu dia memperoleh 5 talenta. Ketika tuannya datang, dia menyerahkan labanya. Perbedaan antara kita dengan anak-anak dunia, kalau kita kerja di sekuler, kita diberi kepercayaan, kita dilihatin enggak? Kita kan diikutin oleh manajer-manajer, kita dikontrol. Tapi Tuhan tidak. Dia sudah memberikan kepercayaan itu, dia kasih hak bebas kepada Bapak Ibu. Nah, ini perbedaannya, hati-hati. Orang sekuler itu dilihatin nih, dikontrol nih, kasih kamu perkepercayaan. Benar gak dia bisa selesaikan 5 tugas ini? Kalau kita dikasih bebas. Masalahnya sebebas-bebasnya kita, pada akhir zaman kita harus bertanggung jawab. Nah, ketika tuannya datang, dia harus mempertanggungjawabkan. Dia beri laba 5 talenta itu kepada tuannya. Apa yang Tuhan bilang? Engkau hambaku yang baik dan setia. Karena kamu sudah setia melakukan perkara kecil. 5 talenta tapi dia bilang apa? Perkara kecil. Bukan disebut perkara besar Bapak Ibu. Jangan salah. Jangan menganggap, wah 5 talenta saya dapat paling banyak berarti saya dipercaya hal-hal besar. Tuhan tidak begitu. Artinya apa? Tuhan tahu kesanggupanmu itu apa. Ketika kamu bisa dan layak dipercaya, maka Tuhan akan naikkan levelnya. Maka dikatakan, kamu sudah setia dan melakukan hal kecil. Bapak Ibu yang datang di tempat ini, walaupun cuma mengangkat kursi, walaupun Bapak Ibu cuma nyapu, itu sudah melayani Tuhan. Kita gak usah bermimpi yang terlalu besar, ya. Karena apa? Tuhan tahu kesanggupan kita. Ketika saatnya kita mampu, Tuhan akan naikkan. Kalau memang saat ini kita jadi singer, ya jadilah singer. Jangan langsung ujuk-ujuk kepingin jadi pengkhotbah. Tapi kalau memang kamu setia dan Tuhan lihat kamu sanggup, Tuhan angkat. Bapak Ibu saya mau katakan begini. Saya kasih ilustrasi yang sederhana supaya Bapak Ibu mengerti. Ada pendeta sama ada evangelis. Ya. Pendeta itu diberi banyak talenta. Ini saya kasih secara duniawi ya, supaya kalian lebih nangkap. Ya. Pendeta itu dia mempunyai kelebihan banyak. Dia bisa mimpin jemaat, ya. Dia bisa melakukan misi, dia bisa singer, dia bisa semua dia bisa. Yang satu lagi evangelis dia cuma taunya menginjil. Dia taunya cuma berdoa.
dia gak bisa tahu khotbah. Tetapi apa? Mereka berdua terus melakukan, terus setia. Walaupun yang evangelis ini dia cuma dikasih 2, tapi dia setia, terus melakukan. Pada waktunya ketika Tuhan lihat dia sanggup, ya, Tuhan merasa ini orang layak dipercaya. Tuhan bisa saja memakai dia jauh lebih luar biasa daripada pendeta ini. Di Kisah Para Rasul, ketika siapa yang membaptis 3.000 jiwa? Ya. Sama Stefanus yang mendapat 3.000 batu dirajam. Apakah Tuhan bilang Stefanus jelek? Apakah Tuhan bilang Petrus lebih bagus? Belum tentu Bapak Ibu. Tetapi yang dilihat Tuhan adalah kesetiaannya dan dia giat melakukan. Makanya hari ini Bapak Ibu kita belajar ya. Mungkin ini pesan Tuhan di akhir tahun. Ayo mari kita kembali introspeksi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan 1 tahun ini? Apa yang sudah kita pakai, talenta yang sudah Tuhan berikan bagi kita, apakah sudah mendapatkan laba? Tuhan tidak menuntut labanya, tetapi Tuhan menuntut kesetiaan. Makanya dia bilang, mari masuk hambaku yang setia. Dia tidak tanya, berapa hasil kamu dapatkan? Tidak. Tetapi apa yang dilihatnya setianya itu Bapak Ibu. Banyak orang hari-hari ini untuk mendapatkan setia itu sudah susah Bapak Ibu. Kalau ada gereja yang lebih bagus, sound systemnya bagus, tempat duduknya sofa, ya pulang nanti dapat makanan, maka berbondong-bondong orang pergi. Ataupun di gereja itu yang ada mujizat kesembuhan, yang gereja kecil ini udah ditinggal Bapak Ibu. Untuk mencari kesetiaan itu udah susah, itu juga dilakukan orang-orang Kristen. Orang-orang yang mengaku dirinya Kristen. Tapi sesungguhnya itu hanya Kristen KTP Bapak Ibu. Hari ini kita belajar bagaimana Tuhan melihat kalau berbicara berkat itu gampang Bapak Ibu. Semua orang ingin diberkati. Semua ingin mendapatkan talenta yang paling banyak. Tetapi apa? Kalau berbicara tentang yang mendapatkan sedikit itu, yuk kita lebih jelas lagi. Yang ayat 24, kita akan sama-sama membacanya. 3, 2, 1. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu ke dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. 26. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunanya. Bapak Ibu, yang 1 talenta itu, dia tidak segera melakukannya. Yang kedua, kenapa Tuhan bilang dia jahat dan malas? Karena apa? Dia melemparkan kesalahan kepada tuannya. Kamu tidak menabur, kamu kejam. Banyak hari-hari ini kita juga menyalahkan kesalahan kita kepada orang lain. Sama, teringat enggak beberapa waktu yang lalu di mana saya khotbahkan, Adam menyalahkan Hawa gara-gara ular. Sama juga ini. Ketika kita menyalahkan orang lain itu sangat-sangat jahat. Makanya Tuhan bilang, kamu hamba yang sangat jahat. Yang kedua, dia tidak giat, malas-malesan.
Datang ke gereja kalau enggak ada untungnya enggak datang. Datang gereja kalau hatinya lagi mau datang, datang. Asal-asalan. Datang ke gereja orang nyanyi, dia main handphone. Mohon maaf ini Bapak Ibu ya. Supaya apa? Teguran akhir tahun ini supaya Bapak Ibu mengerti. Datang ke rumah Tuhan, hayolah. Cuma sejam setengah pun enggak sanggup. Jadi jangan bilang, aku cinta Tuhan, aku sayang sama Tuhan Yesus. Bullshit, gak ada itu. Karena apa? Tuhan, manusia melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat ke dalam hati. Bapak Ibu kalau datang hanya untuk mendapatkan hal-hal duniawi, itu sangat disayangkan Bapak Ibu. Kita membuang waktu kita. Ini di akhir zaman lebih ngeri lagi Bapak Ibu. Kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, apa yang kita punya itu diambil. Itu bukan saya ngomong, nanti ayat selanjutnya akan dikatakan. Apapun yang kita punya diambil Bapak Ibu. Jadi marilah kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan kita ini. Bagaimana kita bisa melipat gandakan talenta yang sudah Tuhan berikan. Kalau saat ini kita sudah melakukan hal yang salah, ayo mari berbaliklah. Sama seperti Abraham tadi. Abraham melakukan kesalahan pertama kali. Namun apa? Untuk kedua kalinya dia tidak akan mengulang lagi. Karena apa? Kita capek kalau sampai dia mengulang lagi, Tuhan pasti mengulang itu sampai kita lulus. Hari ini apa yang enggak lulus di dalam kehidupan kita, Tuhan akan uji sampai lulus. Ekonomi kalau dipercaya enggak lulus, dites lagi sampai lulus. Mengikut Tuhan itu harus lulus. Jadi kalau Bapak Ibu tidak sungguh-sungguh, Bapak Ibu akan putar-putar di situ. Rencana Tuhan tidak akan gagal. Walaupun Sarah sudah menopause dia, tetapi rencana Tuhan tetap jadi. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini sudah mendapatkan panggilan, ayo jangan lagi tunda. Mari terus melakukan. Ini ada satu pesan yang betul-betul Tuhan ngomong sendiri ya. Kita akan baca di 28. 3, 2, 1. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. 29. Tiga puluh. Nah Bapak Ibu, ini ada satu pesan yang Tuhan ngomong sendiri. Kamu gak bisa, satu talenta yang dipercayakan kamu gak bisa. Kamu berikan kepada yang 10 talenta. Artinya apa? Kalau memang kita gak sanggup, ya kita tahu nih ada keluarga yang susah. Tapi kita gak berani menginjil contohnya ya. Bapak Ibu bisa kasihkan kepada orang yang lebih gak ngerti. Seperti yang 10 talenta tadi. Tuhan bilang, serahkanlah itu kepada yang 10 talenta supaya mendapatkan laba. Jangan didiemin aja. Kadang kalau kita disuruh ya, orang Kristen udah puluhan tahun juga kalau disuruh doakan orang, jangan saya, jangan saya, jangan saya. Betul Bapak Ibu? Dia pendeta. Melayani Tuhan itu tidak ada levelnya Bapak Ibu. Mau dia di mimbar, mau dia di bawah sama. Masalahnya kalau kita lebih banyak tahu, lebih banyak dituntut loh Bapak Ibu. Kalau saya pribadi dapat 1 talenta, udahlah 1 talenta saya jalankan. Daripada 5 talenta saya lebih banyak lagi harus dituntut. Tapi apa? Tuhan selalu menaikkan level kita. Saya gak pernah bayangkan kalau saya bisa sampai hari ini Bapak Ibu. Saya bisa masuk ke banyak
Gak pernah terpikirkan saya bisa menjadi seorang pengkhotbah. Tapi apa? Tuhan sudah persiapkan saya. Di tahun 2014 itu saya dikirim belajar untuk menjadi seorang pengkhotbah. Waktu itu saya nggak tahu ya, saya ngikutin aja. Ketika itu ketua saya bilang, Cynthia kamu ikut, saya bilang ayo Bu. Jangan saya lah, waktu itu kan saya baru-baru mulai mengikut Tuhan, mulai sungguh-sungguh. Alkitab saya belum baca sampai habis. Kalau saya suruh belajar Bu, nanti tiba-tiba ditanya sama mentornya, saya tidak bisa jawab, saya malu Bu. Saya bilang, janganlah. Tapi leader saya terus, ayolah Cynthia kamu bisa. Saya bilang, Bu saya ibu rumah tangga loh, sama seperti yang tadi itu. Mengelak, saya ibu rumah tangga loh, saya nggak ngerti nanti gimana ini Bu, saya malu. Tahukah Bapak Ibu, ketika saya mengikuti itu, saya dapat juara 1, menyusun khotbah secara bagus. Itu tidak pernah saya pikirkan. Saya satu-satunya wanita, kami 4 orang, 3 itu pendeta senior. Saya cuma ibu rumah tangga, tapi saya dapat nilai terbaik. Di situ semangat saya muncul Bapak Ibu. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Saya cuma taunya, saya mau belajar. Tapi Tuhan jangan permalukan saya selalu gitu. Kalau saya yang nggak paham, ya, saya selalu bilang gini, Tuhan jangan permalukan saya ya. Buktinya Tuhan tidak mempermalukan kita. Bapak Ibu, makanya biarpun 1 talenta, ayo pergunakanlah semaksimal mungkin. Ya, tidak ada level, gak usah mesti minder, saya bukan pendeta, saya gak berani melakukan. Hayo Ibu melangkah. Ketika Ibu melangkah maka Tuhan tambahkan kemampuan, Tuhan tambahkan kepercayaan pada Bapak Ibu. Jangan merasa Ibu rumah tangga gak ada gunanya. Dimulai dari keluarga Bapak Ibu. Ibu bisa mulai menjadi pendoa bagi keluarga kita, bagi gereja di mana tempat kita datang. Berdoa bagi orang-orang di sekitar, tetangga-tetangga kita. Berdoa bagi negara tempat kita tinggal. Jadi jangan bilang, saya ibu rumah tangga, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak sekolah teologi, saya nggak bisa. Ingat, Tuhan menciptakan kita dengan satu visi, satu misi. Dia Allah yang besar, gak mungkin membuat kita kecil. Makanya banyak orang Kristen berasa, saya gak bisa, saya enggak layak, tunggu dulu, nanti dulu. Itu tidak boleh diucapkan. Karena Bapak Ibu harus ingat, kita ini diciptakan dengan gen Raja Wali, bukan ayam. Kita selama ini tertipu dengan iblis. Melemahkan iman kita, kamu gak sanggup lah. Kamu cuma ibu rumah tangga, kamu orang susah. Saya mau katakan, orang kaya belum tentu dapat karunia seperti ini loh Bapak Ibu. Alkitab mencatat, orang kaya mau masuk surga aja susah. Jadi ayo semangat. Kita mau menjadi orang-orang yang layak dipercaya Tuhan. Ya, kita buka 1 Tesalonika sebentar. 1 Tesalonika 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, hari ini apapun keadaan kita, bagaimanapun susahnya kita, ayo mari mengucap syukur. Karena di dalam pengucapan syukur itu banyak sekali yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita bukan pribadi yang biasa-biasa. Jangan menunda. Ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita jangan menunda. Yang kedua, teruslah giat berusaha sampai Tuhan naikkan level kita. Tetapi apa ingat, bukan karena kita ingin naik tingkat
maka kita bekerja. Tetapi apa? Karena Tuhan sudah mempercayakan kita, kita mau jadi pribadi-pribadi yang layak dipercaya. Amin. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus.